Kembali di Anju Sore, pemirsa, perampokan sadis terjadi di Cilacap, Jawa Tengah dan terekam kamera warga. Kawanan perampok tembak pemilik toko yang juga agen bank dan gasak uang 100 juta rupiah. Inilah video yang diambil warga saat seorang pemilik toko ditembak kawanan rampok yang mendatangi tokonya di Desa Kaliwungu, Kedung Reja, Cilacap, Jawa Tengah. Warga yang berada di lokasi tidak bisa berbuat apa-apa lantaran pelaku bersenjata. Pelaku yang sudah kabur sempat kembali mengambil sesuatu lalu pergi tanpa ada yang berani mencegah. Polisi yang mengolah tempat kejadian perkara menyatakan pelaku berjumlah 3 orang. Kawanan ini juga merusak dan mengambil rekaman CCTV di lokasi serta menggasak uang 100 juta rupiah milik korban yang juga agen bank. Polisi kini masih memburu pelaku. Ada 3 orang dan masih dalam mendalami saat ini terkait dengan video memang terjadi, dan saat ini Polresta Cilacap, Satreskrim Polresta Cilacap sedang menganalisa dan melaksanakan penyidikan wilayah. Untuk olah TKP sendiri, Bang, udah dilaksanakan? Olah TKP sudah dilaksanakan, namun demikian kita buka seluruhnya. Jadi saya mohon doanya dari masyarakat supaya kita bisa lebih cepat mengungkap. Sementara itu, 2 korban yang juga pemilik toko, yakni Nasirun dan Gunawan, kini dirawat di rumah sakit karena luka tembak di kaki. Perampokan semakin marak terjadi. Tidak tanggung-tanggung pelakunya pun sudah menggunakan senjata api. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Sariman, saksi mata perampokan toko di Cilacap, dan kriminolog Monica Margaret. Selamat sore, Pak Kariman dan Mbak Monica. Selamat sore, Mas. Baik, saya ke Pak Sariman terlebih dahulu. Pak Sariman, bisa diceritakan Pak kejadiannya pada saat itu seperti apa, Pak? Ya, selamat sore. Ada laki 3 yang masuk ke toko, yang 2 di dalam, yang 1 di depan pintu. Yang di dalam rumah itu menembakkan 2 kali, minta berangkas uang, suruh dikasih tahu. Udah dikasih tahu, dibawa keluar, yang punya toko diinjak, dipukul, lalu ditembak kakinya. Yang satunya lagi, yang teman saya itu sebelah 1 kena kaki, kena tembak juga. Terus dia, perampoknya juga lari semua. Lalu dia kembali lagi ngambil uang yang ketinggalan. Pada saat itu posisi Pak Sariman di mana, Pak? Di depan rumahnya. Di depan rumahnya, Pak, ya? Iya. Apa yang dikatakan para perampok itu, Pak, ketika melancarkan aksinya? Bilangnya ya suruh minta dikasih tahu berangkas uangnya, di mana letaknya, gitu aja. Oke, pada saat itu perampok pakai topeng, Pak, atau pakai sarung tangan segala macam? Ya, kalau pakai masker sama helm. Masker? Lagi pakai masker juga, pakai sarung tangan juga. Oke, artinya Pak Sariman dan warga yang lain tidak bisa mengenali wajah dari ketiga perampok ini ya, Pak? Ya. Oke, kemudian pada saat itu kejadiannya kan begitu cepat. Selain mungkin menggasak uang, apalagi yang mereka lakukan di dalam toko itu, Pak? Bawa HP sama CCTV-nya. Bawa apa, Pak? HP dengan? HP, CCTV-nya. Dengan CCTV? Ya, Oke. mestinya. Oke, artinya para perampok ini juga mengetahui, Pak, ya, letak dari CCTV di dalam toko ya, Pak? Ya. Oke, saya ke Mbak Monik. Mbak Monik, jika dilihat ini bisa kita katakan aksi mereka ini kan nekat ketika dilakukan pada bukan malam hari, ini masih terang, kemudian di tengah warga juga sekitar yang menyaksikan secara langsung. Ini kalau dari analisis Anda, mengapa mereka bisa senekat ini melakukan aksi perampokan? Iya, kalau kita lihat gitu ya, waktu kejadian, kemudian lokasi juga, ini menandakan bahwa pelaku ini sudah merupakan karir kriminal gitu ya. Artinya pelaku yang memang sehari-hari gitu ya, Mas, ya, menjadikan aksi kejahatan itu sebagai penyambung hidupnya gitu ya, Mas, ya. Dan mereka pastinya yang sudah berpengalaman, cukup sangat berpengalaman, mungkin kalau kita bisa meminjam bahasa profesional gitu ya.
karena mereka sudah pasti melakukan observasi dulu ya, memantau sejauh mana aktivitas yang dilakukan oleh korban, lalu di waktu-waktu mana saja korban yang dianggap lengah gitu ya Mas ya, terutama situasi sekitar, dan pasti korban ini sudah menjadi target oleh si pelaku gitu ya, terbukti dengan jumlah uang tunai yang dibawa kabur gitu ya, yang dirampok oleh korban terbilang cukup besar gitu ya, ratusan juta. Dan ini dilakukan dengan menggunakan senjata api. Tentunya mereka adalah para pelaku kejahatan yang sudah sangat profesional dalam menjalani kejahatannya. Baik, kalau untuk modusnya mereka juga memakai masker, kemudian menggunakan sarung tangan dan helm. Ini kan ada upaya-upaya, kemudian Dati juga mengetahui letak CCTV, ada upaya-upaya untuk menyamarkan begitu ya, menyamarkan informasi terkait identitas mereka. Nah, ini juga bisa jadi salah satu indikasi bahwa mereka ini sudah profesional, Mbak Monik. Tentu ya, bahkan sempat balik lagi gitu ya, tadi Bapak saksi mata mengatakan sempat balik lagi untuk mengingat gitu ya, ada barang yang ketinggalan, entah itu uangnya atau CCTV-nya, itu membuktikan bahwa mereka memang cukup profesional. Mereka tidak mau gitu ya, tadi yang saya bilang ya, mereka sudah mengobservasi lokasi kejadian gitu ya Mas ya, berarti mereka tahu di mana titik-titik adanya kamera CCTV. Jadi mereka sudah mempersiapkan, mereka pakai masker, mereka pakai sarung tangan, mereka pakai helm agar tidak terdeteksi dalam tangkapan CCTV. Nah, ini juga sangat menjadi perhatian juga ya untuk para pendegakan hukum yang di sekitar lokasi gitu ya, bagaimana akhirnya nanti gitu ya bisa lebih menindaklanjuti kasus ini, meneliti lebih lanjut lagi terkait dengan kasus ini, bahwa memang saya rasa gitu ya aparat kepolisian setempat cukup sudah Mas ya, bisa lah gitu menandai gitu ya kelompok-kelompok mana atau orang-orang mana yang diduga sebagai pelaku kejahatan ini agar bisa ditindak lebih cepat. Oke, saya ingin kembali ke Pak Sariman. Pak Sariman, dari yang Anda lihat ketika itu, apakah sebelum beraksi ada tanda-tanda mencurigakan? Apakah memang ada orang yang tak dikenal, kemudian sering warawiri di depan toko, atau seperti apa? Apakah ada hal-hal seperti itu, Pak? Nggak ada. Biasa saja sih. Nggak ada ya? Kirain orang beli sih ya. Oke, kalau untuk informasi mengenai letak uang yang mereka ambil ini, artinya perampok sudah mengetahui letak uang disimpan di dalam toko itu, Pak. Dari pantauan Anda seperti apa? Dengaran saya itu yang rampoknya suruh minta dikasih tahu. Ngasih peringatan 2 kali baru dikasih tahu sama yang punya toko. Oke, total berapa kali tembakan dikeluarkan sama perampok seingat Anda? Kata orangnya itu sama yang istri ya sekitar 100 jutaan lebih lah totalnya itu. Oke, total uangnya 100 juta. Kalau tembakannya, Pak, berapa kali, Pak, yang Anda dengar? Yang saya dengar yang di dalam itu 2 kali, yang di luar juga 2 kali. Di dalam 2 kali, di luar 2 kali, artinya 4 kali letusan tembakan dikeluarkan oleh kawanan perampok ini. Saya ingin kembali ke Mbak Monik, tapi sebelum itu juga kita miliki informasi, pemirsa, aksi perampokan sadis juga pernah terjadi di Lampung. Perampok masuk bank siang hari, sementara di Tangerang, Banten, perampok toko emas bersenjata api. Pada tanggal 17 Maret 2023 lalu, aksi perampokan nekat juga menghebohkan jagat maya. Sebuah bank di Jalan Laksamana Malahayati, Bandar Lampung dirampok kawanan bersenjata api. Aksi nekat ini terekam kamera pengawas dan viral di media sosial. Pelaku yang melancarkan aksinya dilumpuhkan oleh sejumlah pegawai bank. Akibatnya, 2 karyawan Bank Arta Kedaton Makmur dan Bank Mayora yang berdampingan gedung menjadi korban penembakan pelaku perampokan. Perampokan bersenjata api juga terjadi di sebuah toko emas di kawasan BSD Serpong, Tangerang Selatan. Pelaku yang sempat meletuskan senjata apinya berhasil menggasak emas yang bernilai ratusan juta rupiah. Aksi mereka terekam kamera pengawas CCTV saat mereka turun dari ekskalator. Berbekal rekaman tersebut, polisi meringkus pelaku yang kabur usai menggasak emas senilai ratusan juta rupiah.
Pelaku sempat menodongkan senjata dan melepaskan tembakan sebelum akhirnya mengambil perhiasan dengan cara memecahkan kaca etalase. Ya, kita lanjutkan diskusi kita, pemirsa. Mbak Monik, tadi Anda saksikan bahwa di beberapa kejadian juga perampok ini tidak segan-segan melakukan tembakan secara langsung ke arah korbannya begitu. Padahal biasanya juga ada beberapa perampok yang hanya menggertak, meletuskan senjata ke atas. Nah, sebenarnya apa sih Mbak faktor-faktor yang mendorong perampok ini berani begitu untuk mengarahkan senjata secara langsung pada korbannya, Mbak? Iya, yang pertama adalah untuk membuat korbannya tidak melakukan perlawanan ya Mas, atau paling tidak mengurangi perlawanan dari korban. Jadi gunanya mereka membawa senjata api dengan tidak melumpuhkan korban secara langsung gitu ya, misalnya ditembakkan di bagian kaki atau bukan di bagian-bagian yang vital, itu gunanya untuk menghindari perlawanan dari korban atau mengurangi gitu ya perlawanan dari korban sehingga para pelaku kejahatan tersebut atau perampokan tersebut bisa dengan leluasa melakukan aksinya gitu ya Mas ya. Nah, dari beberapa kasus yang terjadi tadi itu memang ada perbedaan. Dari persamaannya adalah mereka sama-sama menggunakan senjata api gitu ya, dan pastinya mereka adalah orang-orang yang profesional, sudah bisa menggunakan senjata api juga dengan baik gitu ya, serta tahu gitu ya cara menembakkan senjata apinya ke bagian tubuh mana untuk tidak melumpuhkan secara langsung atau hanya membuat luka saja gitu. Nah, perbedaannya adalah yang di yang di toko emas itu tadi ya, saya rasa kurang persiapan yang dilakukan oleh kawanan perampokan tersebut gitu ya, karena mereka tidak mempersiapkan diri dengan rekaman CCTV gitu ya. Kalau yang dua tadi kan sempat ada pakai sarung tangan, sempat ada pakai helm dan segala macam untuk tidak ketahuan identitasnya gitu ya, menghindari identitas mereka terekspos. Nah, kalau yang di toko emas tadi pada dasarnya gitu ya, akhirnya mereka bisa tertangkap gitu karena kamera CCTV menangkap gitu ya wajah mereka. Oke, nah ini menarik terkait kamera CCTV. Saya ingin ke Pak Sariman. Pak Sariman, pada saat itu perampok sempat mengambil kamera CCTV. Dari mana mereka sadar bahwa ada CCTV di situ? Apakah sebelumnya mereka bertanya atau mereka melihat sendiri sebelumnya? Ya, kayaknya sih melihat sendiri. Orang dia udah tahu ada CCTV-nya. Kemudian mereka mengambil sendiri atau meminta pemilik toko untuk mengambil kameranya, Pak? Kayaknya mengambil sendiri. Mengambil sendiri, Pak ya? Iya. Setelah itu kemudian mereka langsung kabur, Pak. Tadi ada barang yang tertinggal, Anda sebutkan apa Pak barang yang tertinggal? Kemudian mereka balik lagi. Mesinnya itu, mesin CCTV-nya itu. CCTV ya? Laptop itu, iya. Oh, oke. Artinya mereka sudah hendak pergi dengan membawa uang, kemudian sadar CCTV-nya belum diambil, mereka balik lagi, Pak ya? Iya, iya. Oke, pada saat itu situasinya apakah pemilik toko sudah ditembak atau belum, Pak? Waktu gimana? Waktu mereka balik lagi untuk ngambil CCTV-nya? Udah. Sudah ditembak, Pak ya? Iya. Kemudian mereka kabur dan kembali lagi untuk mengambil rekaman CCTV. Oke. Iya. Mbak Monik, modus-modus seperti ini kan kita katakan seperti di film-film action begitu ya. Karena mereka cenderung sadis, berani begitu. Apalagi kita lihat saat ini juga bulan Ramadan yang mungkin saat ini tingkat kriminalitas khususnya pada malam hari di wilayah-wilayah tertentu, tentu tidak di semua kota di Indonesia ini menjadi tinggi. Nah, pengamatan Anda seperti apa? Iya, kalau kita lihat memang kalau yang dua kasus belakangan itu ya Mas ya, saya agak lupa gitu ya persisnya bulan apa kejadiannya ya. Tapi kalau melihat yang terjadi di Cilacap ini memang pada dasarnya ada yang disebut dengan crime event di dalam kriminologi. Artinya ada waktu-waktu tertentu gitu ya di mana kejahatan itu cenderung terjadi. Nah, untuk jenis-jenis kejahatan perampokan atau street crime semacam ini ya, memang mendekati waktu-waktu hari raya ya Mas ya seperti ini, semua orang butuh biaya gitu ya, entah untuk mudik istilahnya atau untuk kebutuhan Idul Fitri, kebutuhan hari raya dan segala macam. Nah, crime event ini yang memang saya rasa walaupun nanti perlu penyelidikan kepolisian lebih lanjut ya untuk membuktikan bahwa apakah memang hal itu relate gitu ya.
perampokan ini terjadi karena kebutuhan tadi, karena saya lihat relate banget karena jumlah yang diambil juga ya Mas ya, jumlah yang dirampok juga sangat besar dan pelaku tahu gitu profil korban seperti apa. Korban kalau nggak salah merupakan agen perbankan gitu ya Mas ya, dan dia tahu, dan para pelaku tahu sejumlah berapa banyak sih gitu ya uang tunai yang dimiliki oleh korban pada saat itu. Dengan lokasi-lokasi yang cukup terjangkau gitu ya di pinggir jalan, tetapi dilakukan dengan siang hari, itu membuktikan bahwa memang mereka sudah berniat gitu ya melakukan perampokan itu untuk kebutuhan hari raya ini. Saya rasa seperti itu. Oke, apalagi kaitannya dengan crime event tadi ya yang Anda sebutkan bahwa bulan Ramadan ini merupakan salah satu crime event yang dimana tingkat kriminalitas juga tinggi begitu ya. Terima kasih Mbak Monica Margaret dan Pak Sariman sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Selamat sore. Selamat. Pemirsa, polisi gagalkan pengiriman puluhan ribu petasan di kota Cirebon, Jawa Barat. Sementara itu, pasca ledakan petasan yang menghancurkan belasan rumah di Magelang, Jawa Tengah, polisi menangkap 3 orang penjual dan pembeli bahan petasan. Petugas kepolisian sektor utara barat Cirebon Kota mengamankan sebuah minibus yang mengangkut puluhan ribu petasan. Dari hasil penggeledahan, petugas mendapati 29.000 petasan berbagai jenis dan merek yang didapati dari Kabupaten Indramayu dan rencananya akan diedarkan di wilayah kota Cirebon selama bulan Ramadan. 2 orang yang berada dalam minibus turut diamankan ke kantor Polsek Kota Cirebon Utara Barat. Jajaran Polsek Utara Barat berhasil mengamankan atau menangkap peredaran petasan. Ya. Ini berawal dari adanya laporan dari masyarakat, kemudian kita tindak lanjuti dengan patroli. Alhamdulillah kita dapat mengamankan. Sementara itu, buntut ledakan petasan yang menghancurkan belasan rumah dan menewaskan 1 orang di Magelang, Jawa Tengah, polisi menangkap 3 orang penjual dan pembeli bahan petasan. Diketahui korban tewas membeli bahan petasan dari salah satu tersangka seharga Rp1 juta. Tersangka mengaku mendapat bahan petasan dari media sosial. Dalam peristiwa kemarin, keterangan dari yang bersangkutan bahwa membenarkan sebulan sebelum puasa, saudara korban yang meninggal dunia kemarin, Mufid ini membeli dari yang bersangkutan 5 paket. Saya ulangi 5 paket. 5 paket ini ada 3 barang, ya. Ini bahan untuk membuat petasan. Dari hasil pengembangan penyelidikan, polisi juga menangkap 2 orang lainnya yang juga membeli bahan petasan dari tersangka NW. Dari tangan kedua pembeli tersebut, polisi berhasil mengamankan barang bukti bahan pembuat petasan termasuk 10 kg mercon. Dari Cirebon, Jawa Barat dan Magelang, Jawa Tengah, Mifrahudin Pujihartono, iNews melaporkan. Pemirsa, iNews Sore masih akan kembali usai jeda bersama rekan saya Aprilia Putih. Selamat sore April, ada informasi apa usai jeda? Ya Davi, selamat sore. Nanti usai jeda akan ada informasi mengenai tunjangan Hari Raya THR Lebaran 2023 harus dilakukan pada 7 hari jelang Lebaran. Sesaat lagi di iNews Sore.